sound systemnya besar sekali, tentu suaranya juga besar sekali. Tapi orang yang di dalam mendengar suaranya sangat jelas, clear suara apa yang disampaikan. Misalkan ada pidato Pak Rektor kita, ada orang yang sedang mengaji, ada orang apapun pidato jelas. Tuh, bayangkan gedung sebesar itu. Nah, itu sudah menerapkan metode akustik yang sangat baik. Yang kedua, ketika tadi saya sampaikan apa di dalam itu ada konser musik, ada ceramah, ada pidato, kalau kita berdiri di luar, sedikit saja di luar gedung, tidak perlu jauh, itu kita tidak kedengaran sama sekali apa yang terjadi di dalam. Nah, jadi kenapa begitu? Nah, karena tadi kalau kalian lihat nanti dinding-dindingnya itu didesain sedemikian rupa, bukan dengan tembok. Mungkin kalau gedung-gedung lain dengan tembok biasa, kalau di dalam ada acara apapun ya, ada pidato, ada ceramah, ada mungkin konser musik, terserah ada apa saja, orang yang di luar kedengaran ya. Nah, ini nggak kedengaran. Kenapa? Di dindingnya itu dipasang satu material bangunan yang bisa menyerap suara. Menyerap suara. Sedangkan bangunan lain kalau tidak didesain dengan material tertentu, maka suara tadi yang keluar dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan suara ya, frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara dengan frekuensi yang dihasilkan dari pantulan suara sama, maka akan timbul interferensi namanya. Interferensi itulah terjadi gangguan suara, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diceramahkan di depan, apa yang dipidatukan, misalkan kita lah contohnya ya, pidato Pak Rektor misalnya, akhirnya para pendengarnya nggak jelas apa yang disampaikan. Itu ya. Kenapa? Itu disebut dengan karena sistem akustiknya tidak baik. Nah, lain-lain, nanti kalian mungkin bisa baca jurnal, salah satu bangunan masjid tertua yang ada di, kalau nggak salah saya di Selimum ya, bangunan tua itu didirikan sekitar abad ke-16, sampai sekarang masjidnya masih ada, terbuat dari kayu tua, bentuknya sederhana, seperti kalau kita lihat kubahnya seperti segi empat ya, mirip dengan masjid Muslim Pancasila atau kelenteng Cina, tapi itu masjid. Sekarang di sebelahnya bangun. Nah, itu juga kawan-kawan kita dari USK sebagian sudah diukur dengan alat decibel meter, tingkat pantulannya bagus sekali. Jadi kalau orang ceramah di dalam ya, penceramah, suaranya jelas kedengaran. Sebaliknya masjid-masjid lain mungkin yang lebih besar ya. Maaf saya bilang tanpa bermaksud apa-apa, nggak usah jauh, seperti Masjid Raya kita, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Itu kalau kita duduk di tengah ya, di tengah masjid atau di pinggir itu agak jauh dari penceramah, suaranya tidak terdengaran. Ya, itu contoh, bukan maksud apa-apa. Di situ juga saya pernah bantu kirim mahasiswa untuk mengukur waktu dengungnya. Ya, ada dengungnya, coba kita bukan merubah bentuk masjid, tapi kita mengatur di mana posisi loudspeakernya yang pas, yang bagus. Termasuk sekarang hari ini aula FKP kalian ya, FKP ya, aula bukan yang baru, gedung lama ya, tahu ya, aula yang besar di belakang ya, yang tinggi, yang dulu sebelumnya digunakan oleh Fakultas MIPA ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, aula itu sudah pernah kan masuk kan? Di situ kan tidak jelas ya suaranya ya, betul ya? Suaranya sangat tidak ya kita bilang jelek, nanti jangan maksud ini kan, tapi karena sistem akustiknya kita sudah usaha itu meletakkan posisi loudspeaker yang sesuai ya, paling tidak kita letakkan teratur yang baik agar setiap sumber suara dari loudspeaker tadi tidak terjadi interferensi dengan sumber suara yang lain. Tujuannya begitu, sehingga suara yang didengarkan oleh siapapun yang ada di dalam bisa lebih clear, lebih jernih. Nah, itu konsep-konsep akustik seperti itu ya. Nah, saya juga sudah pernah mengukur misalkan orang-orang yang tinggal di masyarakat di sekitar kawasan Belang Bintang. Ya, kita tahu Belang Bintang itu dekat bandara kita di Iskandar Muda. Ya, setiap pesawat akan berangkat itu menimbulkan suara yang sangat besar. Nah, suara itu yang dikeluarkan oleh pesawat selalunya pasti disebut besar itu bukan seperti orang menjerit ya. Ada batas ambang pendengaran manusia. Nah, itu biasanya sangat besar. Kita coba sebuah teliti ya, termasuk di bandara, dekat bandara itu untuk masyarakat, bagaimana layak tidak penduduk untuk dinas itu nanti jangka panjangnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Belang Bintang tadi, yang terutama yang dekat ya, yang selalu mendengar penerbangan suara pesawat terbang, mungkin sehari bisa 5, efeknya tidak langsung ya, efek jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan lain-lain ya. Itu juga saya sudah pernah teliti dari segi akustik. Yang berikutnya lagi, nggak apa-apa saya beri contoh ya supaya kalian juga banyak pengalaman. Pembangkit listrik
tenaga diesel yang ada di Lungbata, ya PLTD. PLTD itu kan dia tenaga diesel ya, tenaga mesin. Jadi digerakkan oleh mesin. Itu juga suaranya menimbulkan kebisingan yang lumayan mengganggu ya. Saya juga dengan beberapa kawan dosen sudah mencoba meneliti bagaimana kondisi kebisingannya untuk masyarakat di sekitar PLTD tadi itu. Ya, tahu ya, di Lungbata ya. Ya, pernah lewat ya. Mungkin yang orang Banda Aceh pasti tahu tuh kalau kita jalan dari arah Simpang Surabaya ke arah Lambaru, nanti sebelah kiri itu ada PLTD. Ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, itu puncak suaranya terbesar karena kebutuhan listrik masyarakat Kota Banda Aceh itu paling tinggi biasanya di antara jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, itu semua mesin dihidupkan. Sehingga disitulah puncak suara kebisingan yang tertinggi. Ya, nah, itu contoh-contoh seperti itu. Banyak lagi yang tempat lain ya. Oke, baik. Itulah. Jadi konsep akustik sebenarnya seperti itu. Bagaimana kita mempelajari mengenai gelombang suara. Oke ya, silakan. Nah, kita masuk ke akustik lautan di bawah ini tulisannya marine akustik ya. Nah, di sini kita juga mempelajari mengenai teori gelombang suara juga. Nah, tapi perambatannya pada medium air laut. Nah, ini agak spesifik yang tadi saya bicarakan, agak luas, agak panjang, tapi nggak apa-apa, itu konsep umumnya tentang akustik. Nah, ini tentang yang lebih spesifik ke arah akustik lautan. Ya, seperti itu. Baik, nih kita bicarakan berikutnya seperti ini. Tadi ya, jadi gelombang suara itu, ya, teori gelombang sedikit. Nah, tadi kita sudah dibuat simulasi oleh Pak Hekal. Nah, Bapak, ini lanjutannya teorinya. Ya, gejala yang disebarkan oleh perubahan tekanan. Jadi suara itu muncul ketika ada perubahan tekanan di dalam medium perambatannya. Nah, ini. Jadi kalau partikel-partikel yang lebih padat, itu biasanya tekanan udaranya bertambah. Sebaliknya, partikel-partikel yang jarang, tekanannya akan berkurang. Sama, ini baik medium air, di medium udara, sama saja konsep dari gelombang suara. Nah, ini ya. Nah, perubahan-perubahan tekanan tadi ini, ya, di dalam perambatan suara tadi, secara periodik itu berulang ya, akan menghasilkan siklus, ya, karena dia berulang terus, dalam suatu satuan waktu tertentu, kita sebut dengan frekuensi suara. Ya, jadi frekuensi itu jumlah perubahan suara yang konstan di setiap satuan waktu. Terserah satuan waktunya, apa kita hitung per menit, atau per detik, atau per jam, terserah ya. Nah, itu yang kita sebut dengan F, atau satuannya Hertz. Ya, Hertz. Nah, itu disebut dengan frekuensi suara. Nah, itu salah satu parameter penting dari gelombang suara. Selain nanti kita lihat ada panjang gelombang, ada amplitudo, yang lainnya. Ya, baik. Konsep suara, nah kira-kira kayak gini lah. Kalau kita gambarkan sekilas, tadi disebut partikel-partikel, baik tadi partikel air kalau mediumnya air, atau partikel udara kalau mediumnya udara, ya seperti ini. Jadi ada bagian yang tadi tekanannya bertambah, itu biasa menimbulkan tekanan tinggi. Tapi ada partikel-partikel yang lebih jarang, itu biasa tekanannya menurun. Disebut tekanan di sini tekanan suara, karena kita sedang bicara dengan gelombang suara. Nah, dan ini terus berulang. Nah, ini disebut frekuensi. Nah, ini kan bentuk gelombangnya seperti ini, ya. Frekuensi itu pengulangannya. Biasa kalau yang definisi, saya yakin kalian sudah belajar waktu SMA juga ada, yang disebut satu gelombang itu adalah apa? Satu puncak, satu lembah ya. Betul ya? Betul ya? Satu lembah. Masih ingat? Halo? Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini satu puncak, satu lembah, apapun istilahnya. Itu disebut dengan satu pelanjang gelombang. Nah, kalau ini kira-kira, kalau ini ada berapa puncak nih? 1, 2, 3 ya, ada 3 panjang gelombang. Nah, pengulangan itu kita sebut dengan frekuensi tadi, ya. Nah, jadi ini simpangannya yang tertinggi, maksimum, kita sebut dengan amplitudo. Ya, itu parameter-parameter penting dari suatu gelombang. Atau mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini simulasinya, modelnya, ya, itu perubahan-perubahan partikel-partikel medium yang akan membentuk satu gelombang. Nah, ini coba kita lihat sekilas ini. Jadi ada saatnya, ini periodik terus berulang, siklus. Maka tadi disebut sebagai frekuensi, ya. Oke, ini konsep dasar saja nih. Konsep dasar gelombang, konsep dasar akustik. Nah, ini saya pikir kalian harus bisa pahami ya. Nggak apa-apa saya ulang sedikit supaya